Perkenalkan, nama saya Angelin Etiofani dengan NIM G00230015 dari kelompok A9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai overview sistem arteri yang ada pada tubuh manusia. Arteri diartikan sebagai pembuluh darah yang arah alirannya keluar atau menjauhi jantung. Hampir semua arteri membawa darah kaya akan oksigen, kecuali arteri atau truncus pulmonalis dan arteri umbilicalis yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Sistem peredaran sistemik dimulai dari aorta. Aorta akan keluar dari ventrikel kiri, kemudian naik menjadi aorta ascendens, mendatar menjadi arcus aorta, kemudian turun menjadi aorta descendens. Pada aorta ascendens akan muncul dua percabangan arteri kecil ke dekstra dan sinistra yang akan menjadi arteriae coronaria. Banyak arteriae coronaria yang pada akhirnya tidak beranastomosis dengan arteri yang lain. Arteri yang tidak beranastomosis disebut N-arteri. Lalu pada arcus aorta akan muncul tiga percabangan arteri sedang yang akan membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Ketiga percabangan itu adalah yang pertama truncus brachiophallica. Truncus brachiocephalic akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Arteri subclavia dextra akan bercabang-cabang menjadi arteri yang memvaskularisasi ekstremitas atas bagian dextra, sedangkan arteri carotis communis dextra bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Arteri carotis eksterna akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri carotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Lalu yang kedua, arteri carotis communis sinistra. Arteri carotis communis sinistra akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Arteri carotis eksterna akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri carotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Lalu yang ketiga, arteri subclavia sinistra. Arteri subclavia sinistra akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas bagian sinistra. Lalu aorta descendens. Aorta descendens adalah lanjutan menurun dari arcus aorta. Aorta descendens akan dibedakan menjadi aorta descendens pars thoracica dan aorta descendens pars abdominalis. Aorta descendens yang terletak lebih superior dari diafragma disebut sebagai pars thoracica, di mana aorta thoracica akan memvaskularisasi bagian perikardium, esofagus, interkostal, dan sebagainya. Aorta descendens yang terletak lebih inferior dari diafragma disebut sebagai pars abdominalis, di mana aorta thoracica akan memvaskularisasi bagian sistem pencernaan dan organ-organ viscera. Setelah aorta descendens, aorta akan membelah menjadi dua, yaitu sepasang arteri iliaca communis, di mana arteri iliaca communis ini akan mencabang lagi dan memvaskularisasi bagian hip, organ viscera, dan juga ekstremitas bawah. Lalu selanjutnya adalah overview sistem vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Semua vena pada akhirnya akan kembali ke atrium kanan jantung, kecuali vena pulmonalis. Vena-vena yang bermuara langsung ke atrium kanan adalah vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena-vena cardiaca minimae. Vena cardiaca minimae dan sinus coronarius drainase darah dari jantung kembali ke jantung. Nah, fungsi vena sendiri ini adalah untuk membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung melalui atrium kanan. Vena cava superior adalah muara dari tiga besar, yaitu penggabungan antara dua vena besar, diantaranya dua vena brachiocephalica atau innominate veins dan juga vena azygos. Yang pertama yaitu sepasang vena brachiocephalica. Masing-masing vena brachiocephalica adalah muara dari vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainase daerah skeleton trunci, kepala, otak, dan ekstremitas atas. Yang kedua adalah vena azygos. Vena azygos merupakan vena yang mendrainase dari vena-vena interkostal kiri. Vena azygos ini akan menyilang ke kanan membentuk dua percabangan yang disebut vena hemiazygos accessoria dan juga vena hemiazygos. Fungsi vena azygos adalah menerima darah terdioksigenasi dari berbagai pertemuan pembuluh dan membawanya ke vena cava superior. Lalu yang kedua ada vena cava inferior. Vena cava inferior akan mendrainase darah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas inferior. Di ujung vena cava inferior, di bagian panggul, vena cava inferior adalah muara dari sepasang vena-vena iliaca communis yang mendrainase darah dari ekstremitas inferior.
vena cava inferior ini, sebelum masuk ke dalam atrium kiri, ia akan menerima semua darah dari organ viscera yang harus masuk ke dalam sistem vena porta hepatis, lalu dialirkan ke vena cava inferior. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai overview sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang menjamin dan memberi perintah kepada sistem organ agar dapat bekerja dengan baik dan terkoordinasi. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Agar sistem saraf pusat yang meliputi otak dan medula spinalis dapat saling berhubungan dengan organ perifer atau organ tepi, diperlukan adanya konektor. Maka dari itu, adanya sistem saraf perifer ini berlaku sebagai jembatan antar pusat untuk mengomando organ-organ perifer. Jembatan ini berkomunikasi secara dua arah, yang artinya bisa saja sinyal dibawa dari perifer ke sistem pusat atau aferen, atau sinyal dibawa dari sistem saraf pusat ke perifer atau eferen. Secara umum, struktur neuron terbagi menjadi badan sel atau soma sebagai pusat pemantik rangsang dan akson sebagai penyambung atau kabel rangsang dari badan sel menuju terminal akson untuk disalurkan ke neuron berikutnya atau disalurkan ke organ yang dituju. Saraf perifer terdiri dari banyak aspek fungsi dan pembagian kompleks. Untuk bisa memahami sepenuhnya, kita harus memahami bahwa satu saraf perifer yang keluar dari sistem saraf pusat bisa memiliki banyak fungsi, baik itu aferen atau eferen. Sistem saraf eferen berarti mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf pusat ke sistem saraf perifer. Sistem ini terdiri dari yang pertama, visceromotor atau biasa disebut sebagai sistem saraf otonom atau involunter, bekerja secara tidak sadar untuk menginervasi organ-organ dalam. Sistem ini terdiri dari simpatis dan parasimpatis. Simpatis memberi perintah fight or flight, sementara parasimpatis memberi perintah rest or digest. Lalu yang kedua ada somatik atau somatomotor, yang biasa disebut juga dengan sistem saraf volunter, yang bekerja secara sadar, dapat dikontrol secara sadar. Contohnya adalah nervi yang menginervasi otot-otot anggota gerak. Lalu sistem aferen atau sistem sensorik. Sistem saraf aferen merupakan sistem yang mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat. Sistem ini terdiri dari yang pertama, viscerosensor, yang merupakan sistem untuk mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gangguan, dan semua jaras eferen dari organ-organ dalam atau viscera. Yang kedua ada somatosensor, di mana sistem ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gatal, gangguan, dan semua jaras aferen dari selain organ-organ dalam atau viscera. Sistem ini akan dibedakan lagi menjadi general somatosensory dan special somatosensory.